Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di channel YouTube Ustami Narda Official. Sahabat BN, pada pertemuan kita kali ini kita akan bicara tentang kepemimpinan Anies Baswedan yang hingga saat ini masih terlihat jauh melampaui gezah dari pemimpin-pemimpin lain di Republik ini. Baik pemimpin yang sedang berkuasa maupun pemimpin yang tidak berkuasa. Yang jadi pertanyaan kita sekarang ini, apa sesungguhnya yang membuat Anies begitu lekat di hati rakyat? Lucunya anak-anak SMA ini minta tanda tangan tapi di casing handphone. Jauh banget dan gue kira rangkul lah gue panjat matnya jauh banget Ini aja loh. Lagu tentara semua. Nggak bisa. Pak. Di dalam, Pak. Oh, clear jalan. Sasha. Makasih, Pak Anies. Sahabat BN, sesungguhnya denyut nadi rakyat itu benar-benar suci. Sehingga ketika pemimpin hadir di tengah-tengah mereka yang membawa denyut nadi yang sama dengan mereka, maka getarannya akan nyambung. Ketika pemimpin hadir dengan denyut nadi yang berbeda, misalnya kata-katanya berbeda dengan hatinya, apa yang diucapkannya tidak sama dengan kalbunya, maka rakyat akan merasakan. Artinya, keikhlasan Anies Baswedan sebagai seorang tokoh, sebagai seorang pemimpin, sulit sekarang ini ditandingi oleh siapapun pemimpinnya di negeri ini. Baik pemimpin yang sedang berkuasa, yang sudah berkuasa, maupun yang belum berkuasa. Apa sesungguhnya yang membuat rakyat begitu yakin dengan Anies Baswedan? Jika dia nanti memimpin Indonesia ini, Indonesia akan bisa tentram, Indonesia akan bisa semakin maju, Indonesia akan bisa mengikis korupsi, Indonesia akan bisa menjadi bangsa dan negara yang jujur, yang ikhlas, yang perekonomiannya bisa benar-benar berkembang, maju, terangkat, dan dirasakan oleh rakyat secara nyata. Harapan yang mereka titipkan itu adalah harapan-harapan yang bukan tentang dirinya saja. Salah satu beban moral yang besar ya, yang saya rasakan itu justru itu. Ya. Ketika pergi ke banyak tempat, bertemu dengan masyarakat kebanyakan, lalu mereka menitipkan harapan. Ya. Dan di situ saya merasakan betul apa yang sesungguhnya menjadi harapan, apa yang sesungguhnya menjadi permasalahan. Dan saya pribadi menempatkan ini bukan sebagai perjalanan politik, tapi menempatkan ini sebagai perjalanan spiritual. Dan itulah perjalanan selama 1 tahun di berbagai wilayah di Indonesia. Itu sebabnya kenapa sesudah selesai proses ini, saya merasa punya tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan yang dititipkan kemarin. Keikhlasan Anies Baswedan sebagai seorang tokoh, sebagai seorang pemimpin, sulit sekarang ini ditandingi oleh siapapun pemimpinnya di negeri ini.
baik pemimpin yang sedang berkuasa, yang sudah berkuasa, maupun yang belum berkuasa. Ini tidak dapat dimanipulasi, ini tidak dapat direkayasa, sahabat BN. Kalau menghadirkan orang banyak di lapangan ketika seorang pemimpin datang berkunjung, itu bisa dikerahkan massa oleh tim pengerahan massa. Kalau mengatakan puja-puji, sanjungan di depan pemimpin, itu bisa direkayasa. Dicarikan orangnya yang akan bicara demikian. Tetapi kalau mengandungi pemimpin ketika pemimpin bertemu dengan orang-orang yang tidak punya kepentingan dengannya sedikit pun secara politis, itulah yang kita sebut tadi dengan denyut nadi yang sama antara pemimpin dengan rakyatnya. Kalau saya ditanya latihan kesabaran di mana? Latihannya ya di Gajah Mada sini. Karena di tempat ini waktu itu masih di gelanggang mahasiswa. Kita ada perbedaan-perbedaan pandangan di antara mahasiswa. Tapi kekuatan masa mahasiswa itu. Maka itu buat teman-teman semua yang masih kuliah. Ini banyak mahasiswa kan di sini. Yang mahasiswa angkat tangan coba. Ini mahasiswa semua ini, betul? Ntar saya foto sebentar. Ya, oke, siap, terima kasih. Memastikan aja betul mahasiswa. Zaman dulu tuh banyak yang berlagak mahasiswa tapi lapornya ke tempat lain. Nah, ini teman-teman, zaman mahasiswa. Waktu itu masih di gelanggang mahasiswa. Saya pernah, waktu itu saya ketua senat. Kemudian ada yang menentang senat mahasiswa. Tidak setuju dengan adanya senat. Dan apa yang terjadi? Debat. Debat pernah diadu, debat. Duduk dua orang, saya dengan satunya yang menentang senat mahasiswa, ditonton kira-kira 300-an orang. Kalau saya lagi ngomong disorai oleh yang menentang senat, kalau dia lagi ngomong disorai oleh yang mendukung senat. Berdebat terbuka dan berteman. Karena itu kalau ada yang mengkritik tidak perlu dilaporkan. Iya. Karena itu lanjut gitu ini lah. Ojo ngompori mas. Tadi perdebatan itu menjadi sesuatu yang lumrah. Apalagi di kampus. Kalau di kampus ada rasa takut untuk berbicara tentang kenyataan, maka kampus itu sedang mengalami masalah. Ya, pasti. Di kampus itu harus bisa bicara bebas. Justru kampuslah tempatnya. Dan di kampus itu juga lah kita terbiasa untuk menjaga iklim demokrasi. Semoga Anies Baswedan tetap menjadi orang yang benar-benar ikhlas ke depan. Dan juga tentu rakyat berharap semoga nanti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, mentakdirkan Anies Baswedan memimpin negeri ini walaupun berbagai rekayasa, berbagai cara, berbagai intrik dilakukan oleh orang-orang yang tidak menginginkan Anies Baswedan memimpin negeri ini. Kita yakin kun fayakun. Kalau jadi kata Allah, maka pasti akan jadi. Siapapun yang menghambatnya, apapun yang menghalanginya. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.